Anda sedang menyaksikan Breaking News bersama saya Siska Mawaski. Jajaran kepolisian dari Direktorat Lalu Lintas atau Ditlantas Polda Jabar dan Satlantas Polres Subang menggelar olah TKP di lokasi kecelakaan maut bus pariwisata yang mengangkut rombongan siswa SMK asal Depok, Jawa Barat pada Minggu 12 Mei pagi. Terkait dengan proses olah TKP ini, polisi melakukan pengalihan arus lalu lintas untuk sementara. Proses olah TKP dilakukan di titik kecelakaan yang berada di Jalan Raya Kampung Palasari, Desa Palasari, Kecamatan Ciater, Kabupaten Subang. Sejumlah alat tampak dibawa oleh petugas untuk mendukung proses olah TKP. Polisi juga menandai sejumlah titik menggunakan cat warna putih. Adapun sejumlah bagian kendaraan bus Trans Putra Fajar masih tertinggal di lokasi, seperti bangku bus, kaca penutup bagian belakang hingga dashboard bus. Tampak pula taburan bunga di lokasi kejadian naas ini. Wadir Lantas Polda Jabar AKBP Edwin Afandi dalam keterangannya pada Minggu pagi mengatakan setidaknya ada 10 saksi yang telah dimintai keterangan. Jumlahnya pun akan terus bertambah guna mendapatkan fakta-fakta di lapangan yang lebih baik. Dari hasil olah TKP, dugaan awal penyebab kecelakaan karena remblong. Pasalnya polisi sama sekali tidak menemukan bekas atau jejak rem dari bus tersebut. Berkaca dari insiden naas ini, polisi mengimbau kepada para warga untuk mengantisipasinya dengan mengecek kelaikan kendaraan sebelum digunakan. Di mana? Sini nih nggak pernah. Enggak, Remnya ini nih Alfa. oh ke atas gitu. Olah TKP kejadian perkara, fokus ke sana untuk pemeriksaan saksi-saksi. Sudah kita datakan saksi-saksi yang melihat langsung kejadian dan secara verbal nanti akan periksa ataupun dimintai keterangan dari Subang. Untuk olah TKP sendiri akan memakan waktu berapa lama, Pak? Pelaksanaan olah TKP akan berlangsung sekitar 1 jam. Kemudian dugaan awal penyebab terjadinya kecelakaan karena tidak berfungsinya sistem rem. Karena di TKP tidak sama sekali kita temukan bekas rem atau jejak rem dari bus. Memang ada sedikit tanda-tanda gesekan ban, namun itu bukan sebuah tanda atau gambaran dari bentuk pengendara. Kan ada pemeriksaan ke pihak bus soalnya informasi tidak ada. Pasti, jadi kita akan melaksanakan pemeriksaan lanjutan untuk memastikan kendaraan tersebut layak jalan pada saat kendaraan tersebut beroperasional. untuk kelancaran olah TKP apakah ada rekayasa lalu lintas, Pak? Untuk pelaksanaan olah TKP sendiri kita melaksanakan pengalihan arus lalu lintas sepenggal ya. Jadi kita tutup di pertigaan Sepa, kemudian nanti kendaraan akan masuk ke jalur alternatif sedikit sekitaran 2 km. Kemudian nanti keluar lagi di perempatan Ciater. Ini kita melaksanakan olah TKP sengaja. Fakta baru terungkap dalam insiden kecelakaan maut yang menimpa bus pembawa rombongan siswa SMK Lingga Kencana di Ciater, Subang, Jawa Barat pada Sabtu 11 Mei malam. Bus Trans Putra Fajar itu disebut sempat mengalami permasalahan pada bagian mesin.
Hal ini diungkapkan oleh Kepala Dinas Perhubungan Subang, Asep Setia Permana, dalam keterangan pada Minggu 12 Mei dini hari. Asep mengatakan, dari informasi yang didapat pihaknya, bus naas tersebut sempat berhenti di sebuah warung. Saksi mata berujar sebelum kejadian, mesin bus tidak menyala dan hanya lampu hazard yang dinyalakan. Selain itu, lampu utama hingga klakson juga tidak menyala serta terdengar. Dari hasil pemeriksaan sementara, bus tersebut sudah tua lantaran beroperasi sejak 2006 silam. Sementara itu, Direktorat Jenderal Perhubungan Darat atau Ditjen Hubdat Kemenhub menyatakan status uji kir bus tersebut sudah kedaluarsa sejak Desember 2023. Kepala Bagian Hukum dan Humas Ditjen Perhubungan Darat Asnal saat dihubungi pada Sabtu malam mengungkapkan bus PO Trans Putra Fajar tidak memiliki izin angkutan. Asal mengatakan Ditjen Hubdat saat ini telah berkoordinasi dengan pihak kepolisian untuk terus melakukan investigasi mendalam terkait kecelakaan tersebut. Untuk diketahui, insiden kecelakaan maut bus PO Trans Putra Fajar ini memakan 11 korban jiwa. Sebanyak 10 diantaranya adalah penumpang bus yang merupakan pelajar dan 1 guru, sedangkan 1 korban jiwa adalah pengemudi sepeda motor yang tertabrak bus sebelum oleng. Tak hanya olah TKP, di lokasi kejadian kecelakaan maut bus PO Trans Putra Fajar juga digelar sholat gaib oleh warga setempat pada Minggu 12 Mei pagi. Sejumlah warga bersama pemuka agama setempat tampak khusyuk memanjatkan doa untuk para korban yang mayoritas merupakan pelajar. Seorang warga setempat bernama Ahmad Herman mengatakan dirinya dan warga lainnya menaruh simpati atas peristiwa ini. Terlebih lokasi kejadian adalah jalan utama bagi warga Ciater untuk menjalankan aktivitas. Sebelum memanjatkan doa, warga lebih dulu melakukan tabur bunga. Adapun sejumlah bagian kendaraan bus Trans Putra Fajar masih tertinggal di lokasi, seperti bangku bus, kaca penutup bagian belakang hingga dashboard bus. Diberitakan sebelumnya, kecelakaan maut yang melibatkan bus PO Trans Putra Fajar dan 4 kendaraan lainnya menewaskan 11 orang. Bus tersebut mengangkut rombongan siswa SMK Lingga Kencana Depok yang melakukan acara perpisahan kelas 12 di kawasan Ciamplas, Bandung. Sebelum terguling, bus menabrak 1 unit mobil Veroza dan 3 sepeda motor. Kuat dugaan bus tersebut mengalami remblong saat melintasi jalanan menurun. Tadi berarti. Kecelakaan maut menimpa bus pengangkut siswa SMK Linggajaya Depok pada Sabtu 11 Mei malam di Ciater, Subang, Jawa Barat. Tercatat sebanyak 11 orang tewas, sedangkan 12 mengalami luka berat dan 20 lainnya mengalami luka ringan. Kabitumas Polda Jabar Kombes Pol Julius Abraham mengatakan peristiwa terjadi pada pukul 18.45 waktu Indonesia Barat. Hal ini bermula saat bus PO Trans Putra Fajar berangkat dari rumah makan Bang Jun selesai kegiatan makan malam. Selang 5 menit perjalanan, bus oleng ke kanan saat melaju pada jalanan menurun di Jalan Raya Kampung Palasari, Desa Palasari, Kecamatan Ciater, Kabupaten Subang. Bus kemudian menabrak mobil Veroza dari arah berlawanan. Kemudian terguling ke kiri dengan posisi ban kiri di atas hingga menabrak 3 motor yang terparkir di bahu jalan. Bus terhenti selesai menabrak tiang listrik yang berada di pinggir jalan.
Sebelum kejadian, bus tersebut dilakukan perbaikan di rumah makan. Dari hasil pemeriksaan sementara, kuat dugaan bus mengalami remblong karena tidak ditemukan bekas rem. Adapun dalam peristiwa ini, sopir bus selamat dan menjalani perawatan di rumah sakit. Olah TKP kejadian perkara, fokus ke sana untuk pemeriksaan saksi-saksi. Sudah kita datakan saksi-saksi yang melihat langsung kejadian dan secara verbal nanti akan. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.